Di episode ketiga film Squid Game ini, sampailah mereka di sebuah pelabuhan. Terlihat detektif tadi turun dan berlari ke bawah mobil. Mereka lalu masuk ke dalam kapal pesiar. Secara diam-diam dia masuk ke dalam mobil. Di saat bersamaan pula dilakukan pengecekan data para peserta. Detektif menyamar menjadi salah satu peserta. Penjaga mulai curiga karena salah satu dari mereka tidak muncul di dalam sistem. Kemudian, si detektif langsung menyerang saat penjaga sedang lengah. Dia memukul hingga penjaga itu tak sadarkan diri. Kemudian dia memakai kostum milik penjaga, lalu membuang penjaga tadi ke dalam laut. Pemimpin di sana menghampiri, hampir saja penyamarannya ketahuan, dan dia berkata kalau dia sedang mabuk laut. Tapi dia belum menyadari kalau peraturan di sini jangan berbicara sebelum pemimpin mengizinkan. Diketahui para penjaga dipimpin oleh topeng yang berlambang kotak. Sampailah kapal pesiar ini di sebuah pulau. Para staf yang bertugas kemudian membawa semua peserta yang masih dalam keadaan tidak sadar. Mereka lalu mengganti semua pakaian para peserta. Ketika penjaga mengganti pakaian wanita si pencopet, dia tersadar dan diam-diam dia menyembunyikan pisau yang dia bawa. Singkat cerita, para peserta pun mulai tersadar dan terbangun. Gi-hun dan si kakek bertemu kembali. Pria yang bernama Ali menghampiri Sang-woo dan Gi-hun. Kemudian dia berterima kasih atas bantuan Sang-woo yang sudah memberikannya ongkos pada malam itu. Gi-hun juga tak lupa dia berterima kasih karena di episode pertama dia juga menolongnya. Sang-woo kemudian membuat strategi kalau di permainan ini membutuhkan orang-orang yang kuat. Melihat Ali yang terlihat bugar, dia pun diajak bergabung bersama mereka. Di sisi lain, si preman juga mencari orang yang kuat. Tanpa basa-basi dia mengajak wanita pencopet yang tidak lain dia mantan istrinya. Namun si wanita ini menolaknya. Sampai di sini kita belum tahu siapa nama wanita ini ya. Dari 201 orang peserta, hanya 187 orang yang ada di sini. Frontman si pria bertopeng ini menyuruh penjaga memantau peserta yang tidak hadir. Dikhawatirkan tempat rahasia ini terbongkar ke publik. Para peserta kemudian diberikan makanan. Mereka lalu menebak permainan apa kira-kira selanjutnya. Tapi semua pun tidak ada yang tahu. Singkat cerita, jadwal kerja para staf telah usai. Mereka kembali ke kamar masing-masing. Detektif yang sedang menyamar pun masuk ke dalam kamar nomor 29. Salah satu peserta wanita ini mengamuk karena dia ingin buang air kecil. Namun penjaga tak membuka pintunya. Wanita ini pun mengancam jika tidak dibuka dia akan buang air kecil saat itu juga. Akhirnya penjaga itu membuka pintunya. Namun tanpa diduga, wanita pencopet tiba-tiba ingin buang air kecil juga. Di sisi lain, si detektif dikirim makanan. Dia pun sadar dan berhati-hati karena semua pergerakan dipantau kamera pengawas. Adanya kesempatan, si wanita ini menyembunyikan rokok di celana dalamnya. Kemudian dia menikmati isapan rokok tersebut. Saat lagi enak-enak, dia dikagetkan si wanita pencopet yang masuk tiba-tiba sambil membawa pisau. Namun dia tidak bermaksud untuk melukai, melainkan dia memiliki rencana dengan membuka ventilasi udara dan naik ke atas atap. Di atas dia menyelinap diam-diam menyusuri lorong. Sambil merangkak, dia melihat beberapa staf sedang mengolah sesuatu di bawah sana. Terlihat di ruangan dapur, mereka mengolah gula merah yang sangat banyak. Penjaga yang sedang menunggu di luar pun kesal karena para wanita belum juga keluar. Dia pun terpaksa mendobrak pintu toilet dan ternyata tidak ada yang mencurigakan. Malahan membuat si penjaga menjadi malu sendiri. Suara perintah kemudian terdengar. Tandanya para staf yang bertugas diminta untuk segera beristirahat. Si detektif diam-diam membuka HP-nya.
Dia menuliskan apa saja yang terjadi di tempat ini, guna sebagai bahan penyelidikan. Semua peserta kini beristirahat. Si wanita rambut panjang yang kepo bertanya apa yang dia lihat di atas toilet tadi. Tapi si wanita ini tidak memberitahunya begitu saja. Sang Wo yang masih terbangun mendengarkan percakapan mereka. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terdengar suara bel membangunkan para staf dan peserta. Para peserta diminta berkumpul di tengah ruangan. Wanita ini pun terus memaksa memberitahu apa yang dia lihat di atas toilet tadi. Para penjaga si pagi pun keluar dari kamar dengan kompaknya berjalan menuju ruangan peserta. Para peserta lalu antri untuk sarapan. Tidak lama terdengar pengumuman kalau game selanjutnya akan segera dimulai. Kita pun diperlihatkan seorang pria yang sedang makan roti. Namun di dalam roti terdapat kertas yang berisikan clue permainan selanjutnya. Ternyata dia mendapat bocoran dari staf yang bertugas. Belum diketahui dia itu siapa. Bisa-bisanya kerjasama dengan para penjaga. Para peserta mulai masuk ke area permainan. Sambil berjalan, Sang Wo juga kepo dan bertanya apa yang dia lihat tadi malam. Sesampainya di ruangan, mereka kaget melihat isi ruangan tersebut karena nampak seperti sekolah anak TK. Tim kemudian berbaris, lalu mereka memilih simbol yang sudah disediakan. Sang Wo yang sudah tahu isi game ini dengan santainya memilih simbol segitiga. 설탕을 녹이고 있었어. Mereka lalu antri mengambil satu persatu wadah yang ada di depan mereka. Saat mereka membukanya, mereka kaget karena di dalamnya adalah permen gulali yang pernah mereka mainkan saat kecil. Gi-hun terkejut karena dia memilih simbol bergambar payung. Karena di peraturan game ini, mereka harus memotong simbol permen yang mereka pilih dalam waktu 10 menit. Permainan pun dimulai. Satu persatu berusaha memisahkan simbol yang mereka pilih. Gi-hun berusaha sekuat tenaga karena simbol yang ia pilih cukup sulit. Satu persatu pemain gagal karena kesulitan mematahkan permennya. Kemudian wanita ini memakai korek dan jarum yang ia bawa untuk mengeluarkan simbol di permen itu. Si pria tadi yang mendapatkan clue dari penjaga berhasil terlebih dulu menyelesaikan game ini. Satu persatu pemain berhasil menyelesaikan game ini. Penjaga ini adalah si detektif. Dia yang berada di sana kebingungan harus ngapain. Pemimpin lalu menghampiri, kenapa dia berada di sini padahal belum ada perintah. Pria yang mendapatkan bocoran dari petugas kemudian berjalan mengikuti staf lain. Gi-hun masih berusaha mengeluarkan simbol dari gulali itu, sedangkan waktu hampir habis. Keringatnya pun menetes, lalu tanpa diduga keringatnya itu bisa melelehkan permen gulali. Dia pun kemudian punya ide dengan cara menjilati gulali supaya cepat meleleh. Para pemain lain melihat itu, langsung saja mengikuti cara yang Gi-hun lakukan. Di sisi lain, si preman juga gelisah dengan waktu yang tersisa. Si wanita yang sudah selesai memberi cara dengan menggunakan korek api. Singkat cerita, si preman dan si kakek tua berhasil menyelesaikan permainan ini. Disusul oleh Gi-hun yang berhasil dengan waktu yang tersisa hanya 1 detik saja. Dengan peraturan yang sudah ada, pemain yang gagal dan kehabisan waktu harus ditembak mati saat itu juga. Kemudian salah seorang pria tidak terima, lalu mengamuk dan mengancam salah satu penjaga. Adanya insiden tak terduga ini membuat frontman sang ketua turun langsung ke ruangan. Pria ini menyuruh membuka topeng penjaga ini.
Namun tak diduga, ternyata penjaga ini seorang anak muda. Dia pun yang tak menyangka anak muda menjadi kejam seperti ini. Daripada dibunuh mereka, dia pun bunuh diri. Frontman sang ketua sangat patuh dengan segala aturan di permainan ini. Dan yang bersalah tidak ada toleransi sedikit pun. Dikarenakan penjaga ini sudah membuka identitasnya, maka konsekuensinya dia pun ditembak mati demi menjaga rahasia. Ternyata pria yang mati ini adalah pria nomor 29. Saya kira sih ini si detektif, tapi ternyata dugaan saya salah.